Nah, kita sudah berbicara tentang sekolah Quran Darul Fatah, baik full day dan boarding, tapi gimana dengan pendaftarannya gitu ya? Masih belum kita bahas gitu ya. Tuh, bagaimana untuk pendaftaran? Kalau tidak salah nih, lihat di media sosial ataupun sharean dari teman-teman, ternyata sekolah Quran Darul Fatah ini sudah duluan gitu ya, melakukan penerimaan peserta didik baru gitu ya. Sudah start terlebih dahulu gitu. Berarti sangat luar biasa gitu. Dan sekarang kalau tidak salah, pendaftarannya hampir 400 peserta ya? Iya, benar sekali. Dan itu katanya masih inden gitu ya, belum resmi dibuka gitu. Ternyata animo masyarakat di luar sana untuk daftar itu memang benar-benar luar biasa gitu. Oke, mungkin untuk pendaftaran bisa dijelaskan Abi Ridwan mungkin ya, yang lebih paham terkait dengan bagaimana jalur masuk untuk di Sekolah Quran Darul Fatah. Oke, gitu ya. Terima kasih ya, Bizul. Gitu ya. Jadi kita hari ini mungkin sedikit saya bahas ya tentang pendaftaran Sekolah Quran Darul Fatah, yang mana di sini gitu ya, kita pun sudah membuka ya, namun kita belum buka secara resmi, jadi masih inden gitu ya. Jadi dari bulan Agustus kemarin ya sampai dengan nanti 30 September itu kita udah mulai pendaftaran inden gitu ya. Bahkan sebelumnya kita udah buka pendaftaran inden untuk 5 tahun ke depan gitu, dan itu udah ada pendaftarnya. Namun karena kita mau fokus dulu untuk yang tahun depan, yang udah pendaftar yang di tahun sebelumnya itu datanya kita keep dulu dan belum bisa daftar inden untuk tahun depan dulu. Jadi sekarang kita fokus ke tahun 2021-2022 gitu, yang insya Allah nanti kita mulai pembukaan pendaftaran itu tanggal 1 Oktober 2020 itu secara resmi. Dan nanti yang udah inden gitu ya, yang udah inden kemarin itu nanti akan kita jadikan satu grup gitu ya, jadi beberapa grup ya. Kemudian nanti akan di sana kita akan informasikan, melanjutkan tentang informasi pendaftaran. Dia mulai dari nanti tahapannya setelah mengisi form online, itu nanti mereka form online-nya ada di ini ya, di laman Sekolah Quran Darul Fatah, yang mana di ppdb.sekolahqurandarulfatah.sca.id gitu. Yang mana diakses di sana, kemudian nanti mereka melakukan pendaftaran. Namun saran saya sebelum mendaftar di sekolah ini, nanti di web itu ada persyaratan ataupun ada peraturan gitu ya dari Sekolah Quran Darul Fatah ya, yang mana itu ada sekitar 5-6 halaman untuk peraturannya. Nah, itu bisa dicek terlebih dahulu gitu. Jikalau memang nanti kira-kira cocok ya, cocok untuk kita semua gitu ya, untuk Anda cocok, nanti baru lanjut ke pendaftaran. Nah, jadi setelah ngisi form online itu nanti calon pendaftar itu akan dikasih nomor admin ya. Ada admin SMP ada dua, ada SMP full day sama boarding, nanti ada dua adminnya. Kalau untuk SMA dia satu, jadi ya, karena kita hanya ada full day itu. Jadi nanti ada 3 admin, dihubungi sesuai dengan daftarnya di mana. Nah, setelah menghubungi admin, nanti admin akan merespon gitu ya, kemudian akan ketika sudah pendaftaran resmi nanti akan dimasukkan ke grupnya ketika sudah mendaftar. Itu setelah mendaftar nanti baru mulai ke pembayaran pendaftaran gitu ya. Pembayaran pendaftaran, kemudian setelah pembayaran pendaftaran nanti menunggu dia ikut jalur mana. Nah, ini jalur ini. Nah, ini oke. Ini jalur kita ada banyak jalur di sini. Seperti universitas ya, banyak jalur ya, sangat luar biasa. Apa aja nih jalurnya? Kita di sini melihat animo gitu ya dari pendaftaran tahun sebelumnya yang sangat ya lumayan membludak gitu ya. Sehingga di sini kita juga selain nanti untuk menyaring ya ibaratnya siswa-siswa terbaik di Lampung gitu ya khususnya. Jadi kita ada beberapa jalur dan yang insya Allah ini lebih memudahkan gitu ya. Banyak jalur tapi bukan masalah sulit ya, tapi lebih memudahkan. Khususnya gitu ya, nanti ada 2 jalur yang kita buka, yaitu jalur khusus dan jalur umum. Nah, kita ke SMP dulu ya. Di SMP kan ada jalur khusus dan jalur umum. Kalau jalur khusus SMP itu ada 2. Yang pertama jalur khusus prestasi, yang kedua jalur khusus Al-Quran. Dia namanya kalau jalur khusus prestasi ini itu nanti anandanya jalur khusus ini dia tidak tes tertulis ya. Jadi dia hanya tes lisan sama prestasinya apa. Kalau di khusus prestasi itu nanti mereka hanya menyerahkan sertifikat lombanya minimal tingkat kabupaten atau kota gitu ya. Yang mana yang kita utamakan itu adalah yang Olimpiade Sains Nasional ataupun O2SN ataupun FLS2N gitu ya. Jadi lomba-lomba yang ibaratnya yang memang diadakannya tingkat kabupaten atau kota ataupun nasional ataupun provinsi, itu memang yang mengadakan juga lembaga-lembaga yang memang terpercaya gitu ya. Oke,
Oke, itu yang pertama. Jadi khusus prestasi. Jadi dia hanya menyerahkan sertifikatnya, gitu ya, beserta dengan ya persyaratan pendaftaran secara umumnya ada KK, ada akte dan juga pas foto seperti biasa. Dan ditambah dengan sertifikatnya tadi. Kemudian untuk yang jalur tes Al-Qur'an, gitu ya, kita menjaring gitu ya hafiz kecil kita gitu ya dari SD maupun SMP untuk masuk dengan jalur hafiz gitu ya. Jadi dengan hafalan mereka. Nah, hafalan minimal berapa? Minimal 3 juz. Gitu ya, minimal 3 juz. Baik SMP maupun SMA yang mau masuk ke Sekolah Quran Darul Fatah. Itu kita ada tes ujiannya itu tasmi sekali duduk. Jadi nanti anandanya diminta untuk baca gitu ya, untuk melafalkan hafalannya sekali duduk 3 juz tadi. Gitu ya. Jadi itu tesnya. Nah, nanti dilihat salahnya berapa. Nah, biar nanti ada predikat-predikatnya, baru nanti bisa dikatakan lulus atau tidaknya. Itu untuk jalur tes jalur khusus Al-Qur'an. Nah, kalau untuk jalur umum kita ada tes gitu ya, ada 2 tes tertulis sama tes lisan. Kalau tes tertulisnya itu kita tes TPA dan mata pelajaran umum gitu ya, tes TPA dan mata pelajaran umum. Kemudian untuk tes lisannya itu kita ada tahsin, ada tahfidz sama wawancara. Gitu, yang mana kalau tahsin ya nanti kita melihat bagaimana cara membaca Al-Qur'an Yasin anandanya atau calon peserta didiknya. Kemudian kalau tahfidznya itu nanti H-7 ya, H-7 sebelum hari tes itu nanti diinformasikan kepada calon peserta untuk menghafal ya. Misalkan 10 ayat ataupun 1 surat nanti diminta kepada calon peserta ya, dan itu semua calon peserta itu sama gitu. Misal disuruh menghafal surat An-Naba 1 sampai 20 misalkan gitu ya. Jadi nanti semua anak sama disuruh menghafal itu. Nah, nanti dites ketika tesnya. Nah, hafal ini dites. Nah, dilihat dari cara bacanya juga, tingkat hafalannya gimana, kelancaran dan sebagainya gitu. Nah, itu jadi walaupun ada jalur umumnya tetap ada jalur tesnya gitu. Kemudian itu untuk SMP. Nah, kalau SMA sebenarnya hampir sama. Cuman di SMA ini jalur khususnya kita tambah gitu. Kalau jalur khususnya tadi kan kalau di SMP itu ada prestasi dan Al-Qur'an. Nah, kalau yang di SMA itu kita tambah sebenarnya kolaps antara duanya, yaitu jalur alumni DF. Nah, kenapa alumni DF kok kolaps keduanya? Karena juga di di persyaratannya yang untuk alumni DF pun ketika ikut jalur ini, jalur khusus ini, mereka harus minimal hafal 3 juz juga. Kemudian ketika di SMP ya, di SMP KDF dia tidak ada catatan ketika kenaikan kelasnya, kemudian tidak ada catatan dari wali kelasnya gitu ya. Jadi ya memang anak-anak yang mau ikut jalur khusus ini memang anak-anak yang udah terjaring ya, baik dari sisi prestasi maupun Al-Qur'annya. Kemudian sama nanti diminta juga mereka minimal peringkat 5 besar ya, ketika semester terakhirnya gitu, peringkat 5 besar. Jadi ya untuk jalur alumni. Tapi kalau misalkan alumni EDM mau daftar juga tanpa ikut jalur khusus ya nggak masalah. Jadi di sini kita memudahkan ya. Jadi alumni itu kita mudahkan. Di situ ada gabungan keduanya. Terus kok beda sih sama dengan yang umum gitu ya? Nah, sebenarnya kan untuk hafiznya sama tuh, sama-sama 3 juz. Cuman berbedanya kalau di alumni itu nanti untuk tesnya dia seperti tes ujian ketika di SMP-nya, nggak tasmi langsung 3 juz. Kenapa seperti itu ya? Karena Ananda sudah melewati tahap itu dari SMP-nya, udah 3 tahun di DF, dia udah tahu sistem DF seperti apa. Jadi sudah bisa menyesuaikan. Jadi tes tahsinnya, tes tahfiznya itu tidak seperti kalau misalkan siswa-siswa yang mungkin sebelumnya di sekolah bukan yang DF. Itu ya, jadi ada 2 jalur juga, ada jalur khusus sama jalur umum. Kemudian kemudian tadi kan kita udah bahas tuh ada kelas unggulannya, udah dijelasin sama Abi Ken, Abi Tony sama Abi Danang gitu ya. Nah, di sini juga kelas unggulannya itu ada tesnya. Jadi sebelum mereka milih kelas unggulan tuh, jadi mereka milih kelas unggulan, nanti tesnya. Nah, yang boleh milih kelas unggulan ini yang boleh ikut dari jalur apapun. Yang jalur khusus juga nanti boleh, nanti yang jalur umum juga boleh gitu. Nah, nanti dia ada tes tersendiri untuk memasuki jalur kelas unggulan ini gitu ya. Yang mana tesnya berbeda dengan tes reguler. Ya sama-sama tes mata pelajaran umum, tapi tipe soalnya jelas berbeda. Gitu. Tapi untuk tes tahsin tahfiznya itu tetap sama. Itu kurang lebih seperti untuk jalurnya. Oke, jadi sudah dijelaskan secara gamblang ya
kepada kita semua terkait dengan jalur masuk sekolah Quran Darul Fatah, baik itu SMP maupun SMA gitu ya. Tadi agak sedikit membahas terkait dengan tes gitu, supaya nanti teman-teman di sana bisa mempersiapkan gitu ya. Karena kan yakin mereka mau daftar sini jangan sampai mereka tidak lulus gitu. Gimana nih Bi? Tesnya itu apa saja biar lebih diperjelas lagi? Apakah ada nanti bahasa Inggris di sana soalnya atau bagaimana gitu? Oke, kita di sini kan tadi ada tes TPA sama mata pelajaran umum, gitu ya. Mata pelajaran umum ini seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, gitu ya. Kalau dia yang SMA ada IPA-nya, gitu ya, IPS dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang kelas unggulan itu cuman beda di tipe soal, sama aja sebenarnya. Ya ada TPA dan juga mata pelajaran umumnya. Tapi kalau yang di unggulan itu nanti tipe-tipe soal UNBK. Ya walaupun sekarang kita udah UNBK sudah nggak ada lagi, namun tipe-tipenya seperti itu. Ya berbeda dengan tipe-tipe soal seperti biasanya. Itu sih yang membedakan. Kalau yang tes sintaksis itu udah jelas ya, insya Allah ya, tinggal dipersiapkan gitu. Jadi sudah dijelaskan ya sama ini, kalau tidak salah ini wakil ketua apa sekretaris ya? Sekretaris PPDB ya gitu. Jadi sudah paham sekali terkait dengan bagaimana mekanisme dari penerimaan peserta didik baru Sekolah Quran Darul Fatah. Oke. Mungkin sudah cukup lama ya pembahasan kita terkait dengan bincang-bincang santai gitu ya. Terkait dengan PPDB Sekolah Quran Darul Fatah gitu. Insya Allah dengan perbincangan ini teman-teman sudah paham ya terkait dengan bagaimana sih program yang ada di Sekolah Quran Darul Fatah, keunggulannya apa saja, bahkan goalnya nanti siswa-siswa yang akan keluar, outputnya nanti akan seperti apa gitu ya. Jadi kalau tidak salah juga nih, mungkin bisa saya kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di luar sana, lulusan SMA angkatan pertamanya pun sudah ada yang masuk di universitas ternama di Indonesia, itu Universitas Indonesia. Jarang sekali gitu ya, sekolah-sekolah baru angkatan pertama yang bisa langsung luar biasa outputnya gitu. Ini berarti menunjukkan bahwa Sekolah Quran Darul Fatah memang benar-benar tidak main-main untuk membentuk siswa-siswanya gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada abi-abi semua. Tapi sebelum itu ya masih ada sedikit sesi gitu ya. Penutup kita untuk pemanis kita dalam bahasan kita pada bincang santai atau bincang-bincang terkait dengan Sekolah Quran Darul Fatah. Closing statementnya nih Bi, baik dari Abi Ridwan sampai dengan Abi Danang, supaya di luar sana itu semakin yakin gitu ya, bahwa Sekolah Quran Darul Fatah itu bukan sekolah yang kaleng-kaleng kalau kata bahasa sekarang ya. Oke, dari Abi Danang dulu Abi Ridwan terus ya dari awal-awal atau dari tengah boleh, tapi Abi Danang aja dulu ya. Terakhir Umi dan Abi atau adik-adik di luar sana, baik yang mau dari SMP umum ataupun swasta yang ingin bergabung di SMA Quran Darul Fatah khususnya untuk international class, karena kuotanya terbatas, karena memang juga jumlah siswanya di dalam satu kelas itu terbatas, saya sarankan untuk mendaftar segera. Itu yang pertama. Terus untuk Umi Abi, kalau anaknya ingin benar-benar menjadi diplomat, pintar berbahasa Inggris atau berbahasa Arab dan hafiz juga, ya mungkin hanya di Darul Fatah yang insya Allah yang akan menjamin putra-putrinya lulus dengan soft skill lainnya, misalnya public speaking dan lainnya. Dan targetan besar kami sebenarnya adalah mengantarkan putra-putri kita nanti ke universitas negeri ataupun negeri di Indonesia ataupun di luar negeri gitu ya. Itu big goals dari kita juga gitu. Betul. Oke, itu tadi dari Abi Danang ya, sedikit semakin meyakinkan terkait dengan terutama nih program bahasa Inggris. Tuh, teman-teman yang mungkin mau lanjut nih sekolah di luar negeri, di mana lagi kalau bukan Darul Fatah gitu. Coba dicari itu. Pasti sekolah Darul Fatah yang punya seperti itu ya. Oke, lanjut Abi Tony. Nih, ini yang wajahnya teduh gitu dilihat ya beliau ini. Untuk pesan dari Ana untuk Abi Umi yang pengen mendaftarkan anak didiknya ke sekolah kami, Sekolah Quran Darul Fatah, khususnya program international class yang tingkatan SMA, jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan segera, karena selain dipelajarin pelajaran yang umum, pelajaran agama, tujuan terpenting dari anak-anak sekolah itu menjadikan anak soleh. Terkadang di luaran sana banyak anak yang ketika belajar pinternya ngikutin olimpiade, menang terus, di tingkat perlombaan apapun menang, tapi di tingkat kesolehan itu masih tanda kutip. Jadi harapan kami ya ketika anak-anak belajar itu yang pertama solehnya dulu, terus nanti untuk selanjutnya itu sambil berjalan. Dan untuk ketika pengen mempelajari menjadikan anak yang soleh itu pasti ada pengantarnya.
Dimana anak itu menjadi soleh, ya pasti akan belajar ilmu-ilmu pengantar di situ. Salah satunya pengantarnya bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ya selain bahasa internasional, itu bahasa yang paling luas. Nah, bahkan innal lughatal arabiyyata aghnal lughati fil alam. Bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya pembendaharaan kosakatanya di seluruh dunia, bahkan dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau di bahasa Inggris mungkin ya terbatas. Contohnya kayak pembagian kata ganti di bahasa Inggris terbatas. Kalau di bahasa Arab lebih banyak. Atau di bahasa Indonesia pun lebih sedikit, di bahasa Arab lebih banyak. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya pembendaharaan kosakatanya dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau pengen bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris, daftarkan segera di sekolah Quran Darul Fatah untuk program jalur yang masuk ke kelas unggulan international class. Dan itu dari situ ketika udah mempelajari, nanti goalnya atau tujuannya salah satunya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu yang jenjangnya bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau di bahasa Arab mungkin bisa ke Timur Tengah, ke Mekah, ke Madinah, atau ke Mesir. Kalau di dalam negeri mungkin yang terkenal ke Lipia Jakarta, lembaga pendidikan di Lipia Jakarta itu bisa melanjutkan di situ biar terarah pembelajarannya dan kurikulumnya terarah di bahasa Arab. Mungkin itu pesan dari pribadi. Ya, tadi bahasa Arab juga nggak mau kalah nih menyampaikan program unggulan. Emang benar-benar ya saling saling memberikan yang terbaik ya dari setiap kelas-kelas unggulan yang akan dilakukan di tahun 2021-2022. Oke, lanjut program MIPA nih, Bi. Jadi untuk program MIPA untuk adik-adik SMP yang sekarang kelas 9, ayo segera mendaftar di PBDB Sekolah Quran Darul Fatah, karena jika kalian sudah mendaftar, kalian bisa memilih kelas unggulan MIPA yang dimana kalian bisa mengeksplor lebih dalam lagi mengenai mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian juga nanti kita sama-sama untuk praktikum di sana. Bisa jadi kita membuat sebuah produk di sana, kita membuat alat di sana, kita membuat animasi di sana bersama-sama. Kemudian juga kita akan mengikut sertakan kamu siswa SMA kelas unggulan MIPA ke dalam lomba-lomba bergaining seperti LCT, kemudian OSN, kemudian yang lainnya yang tingkatnya dalam tingkat kota, provinsi, nasional. Kemudian yang selanjutnya untuk selanjutnya adalah untuk program MIPA, harapannya adalah seluruh atau 100% insya Allah kita berharap anak-anak kelas unggulan MIPA itu bisa diterima di perguruan tinggi negeri di Indonesia, mau di Lampung ataupun di luar Lampung, seperti itu. Kemudian yang kita harapkan juga di kelas unggulan MIPA ini anak-anak yang sudah masuk kelas unggulan tersebut dan sudah masuk ke program atau PTN negeri, PTN itu bisa mendapatkan beasiswa Bizur, seperti itu. Kemudian yang jelas siswa di kelas unggulan MIPA itu bisa memiliki hard skill dan soft skill, seperti itu. Jadi tunggu apa lagi? Oke, jadi tunggu apa lagi nih? Sudah disampaikan tuh. Jadi jangan menunggu lama-lama, nanti sudah terpenuhi kuotanya. Akhirnya menyesal di akhir, ya. Oke, terakhir Abi Ridwan nih pasti gongnya nih, dia menjelaskan SMP, SMA untuk mengajak teman-teman di luaran sana. Oke, sebenarnya kayaknya udah lengkap ya, udah disampaikan semua dari 3 narasumber, dari Abi Ken, Abi Tony maupun Abi Danang gitu ya, tentang keunggulan masing-masing. Jadi kayaknya saya kehabisan bahan ini ya. Tapi kalau dilihat dari kesimpulannya ya, kalau kalian ya ataupun calon peserta didik mau daftar ke sekolah yang komplit, lengkap gitu ya, di bidang bahasa, agama, mata pelajaran MIPA-nya, umumnya, di sini ada semua gitu ya. Nanti baik di tingkatan SMP maupun SMA, gitu ya, di sini lengkap. Nah, insya Allah kalau udah ada paket komplit seperti ini gitu ya, ya masa mau milih sekolah lain? Betul. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasannya. Ya, jadi di SMP pun sama ya. Tadi kan di SMA semua, di SMP pun sama. Kita ada boarding dan full day, yang mana ikhwan maupun akhwat gitu ya. Jadi bisa terfokus gitu ya, terfokus pembelajarannya, yang benar-benar mau meningkatkan ruhiyahnya, banyak bidang agamanya masuk di boarding gitu. Kalau masih mau seimbang antara mata pelajaran umum dengan agamanya ya ke full day
gitu. Jadi jangan salah pilih nantinya mau birthday, full day atau boarding. Insya Allah dua-duanya itu baik untuk kita semua. Oke, itu aja mungkin Abizul. Oke, tambahan lagi nih Abi. Jadi saya ada sedikit tambahan Abizul, yang khas dari sekolah kita adalah kita itu kelasnya dipisah antara ikhwan atau laki-laki dan akhwat atau perempuan. Jadi tidak dicampur jadi satu gitu. Seperti itu Abi. Oke tuh. Jadi sebenarnya sekolah Quran Darul Fatah ini ada itu berbeda dengan yang lain gitu ya. Banyak sekali perbedaannya perbedaan dalam kebaikan nih ya. Jadi semuanya komplit sudah ada, baik itu hal-hal yang berupa duniawi ya. Tadi kan ada bahasa ukhrawi ya, dari bahasa Arab, ada bahasa duniawi. Kalau kita ingin sukses di dunia, maka kita harus menguasai bahasa Inggris. Jadi kalau kita ingin menguasai akhirat, ya salah satunya kita harus menguasai bahasa Arab. Tapi jangan lupa, kita harus jadi ilmuwan yang terbaik. Gitu. Dengan ada maksudnya unggulan MIPA gitu ya. Oke, jadi itu tadi ya bahasan-bahasan kita terkait dengan sekolah Quran Darul Fatah, keunggulan-keunggulannya, sampai dengan jalur masuk, gimana cara masuknya. Jangan lupa 1 Oktober ya, kalau tidak salah ya, resmi dibuka. Tapi kalau bisa dari sekarang nih, karena kita takut nanti kuotanya sudah penuh ya, tadi sudah sampai, nanti menyesal di akhir ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada abi-abi semua yang sudah menemani saya di Bincang Santai terkait dengan sekolah Quran Darul Fatah. Saya yakin teman-teman di luar sana itu yang tadi masih ragu sudah mulai yakin nih, bahkan mulai setelah nonton ini nih daftar nih langsung ya. Oke, jangan lupa untuk daftar, jangan lupa nih ada di bawah sini ya. Oke gitu, nanti akan dikulik, teman-teman bisa cek langsung. Kalaupun masih ada pertanyaan, nanti akan ada kontak person yang bisa teman-teman ataupun Abi Umi bisa tanyakan ya. Karena saya kalau tidak salah di motonya adalah berakhlak mulia, hafiz dan cerdas. Selain itu ada jargon ya, keep moving to be the winner. Wes ya, jadi ingin kita harus upgrade nih jadi orang-orang yang pemenang gitu ya. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khair kepada abi-abi semua. Dan saya selaku pemandu acara atau host pada kegiatan kita pada hari ini mengucapkan mohon maaf ya jika terdapat kesalahan dalam memandu ya, kepada Allah saya juga mohon ampun. Demikian ya, saya Zulkarnain, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.